Budi dia ini seorang mahasiswa. Kebetulan ya, ibunya Budi ini adalah seorang pengusaha catering. Pengusaha catering yang sukses di Surabaya. Waktu itu ya, usaha ibunya cateringnya Budi ini lagi naik puncak-puncaknya. Terus ya, ibunya Budi ini memutuskan untuk memperluas usahanya dengan menyewa tempat lagi. Lalu ibunya Budi ini memutuskan untuk sewa tempat. Sampailah ibu Budi ini di rumah kontrakan ya, di daerah Jawa Timur. Rumahnya yang cukup besar, ada 2 bangunan di situ. Tapi permasalahannya ya, rumah ini tuh tusuk sate. Kalau menurut beberapa kepercayaan, rumah tusuk sate ini sering nggak bawa hoki. Tapi karena harganya yang relatif murah, diambillah ibunya Budi ini. Diambil rumahnya terus dikontrak selama 2 tahun. Dan barang-barang sudah mulai dipindahkan. Pemanas, piring, kompor, lain-lainnya ya. Peralatan catering itu sebagian sudah dipindahkan. Ada salah satu karyawannya ya, si Ibu Budi ini. Nama karyawannya itu Mas Iwan. Mas Iwan ini sebagai tangan kanannya ibunya Budi inilah. Tangan kanannya Ibu Budi ya, yang udah kerjasama dengan Ibu Budi selama 5 tahun. Ketika ibunya Budi ini punya tempat baru, Mas Iwan ini disuruh jagain rumah baru yang baru dikontrakan. Malam pertama ya, pas Mas Iwan tidur di rumah kontrakan itu Mas Iwan mengalami kejadian aneh. Ketika Mas Iwan ini tidur di gudang, saat jam setengah 12 malam ya, Mas Iwan ini sudah mulai tidur. Sudah mulai tidur ya, hampir jam 1. Itu seperti ada gangguan orang tinggi besar itu mau masuk. Orang tinggi besar itu masuk ya, berjalan mendekati Mas Iwan. Terus Mas Iwan ini ngerasa dadanya itu diinjak sampai nggak bisa napas. Ketika Mas Iwan ini melek, itu ada sosok badan tinggi besar sambil nunjuk-nunjuk Mas Iwan. Terus Mas Iwan ini lari sampai ke pos jaga security itu ya. Mas Iwan ini lari terus menghampiri orang-orang yang jaga di security itu. Pak, mohon maaf Pak, saya diganggu Pak. Tolong bantu saya Pak. Kata security ini, loh sampean tinggal di mana? Saya tinggal di rumah itu yang besar itu. Oh, sampean tinggal di penghuni baru rumah itu. Kata si Iwan ini kan, iya Pak, saya baru kontrak Pak. Hari ini malam pertama saya tidur di rumah itu Pak. Terus kamu mau gimana? Mau saya antarkan balik ke sana atau gimana? Kata security itu kan. Kata Mas Iwan ini, saya minta tolong diantar ke masjid aja Pak, biar saya tidur di masjid aja Pak. Kata si satpam itu ya, kalau sampean mau tidur di pos ini nggak apa-apa. Sampai pagi nanti baru pulang ke sana. Akhirnya si Mas Iwan ini tidur di pos security ini tadi. Saking ketakutannya tidur di pos security. Besok paginya Mas Iwan ini pamit ke Pak Security-nya. Kata Mas Iwan ini, loh Pak, makasih bener ya udah dikasih tempat, karena semalaman itu saya bener-bener ketakutan tidur di sana. Iya Mas, nggak apa-apa, kata security-nya. Ini sekedar info aja ya Mas, saat kata security itu. Rumah itu memang udah lama nggak ditempati. Dikontrakkan juga nggak laku-laku. Baru Mas ini yang ngontrak ya, setelah 8 tahun rumah besar itu kosong. Ya memang kata security itu kan memang banyak kejadian aneh di sana Pak. Kalau sampean ketakutan, sampean main aja ke sini ke pos security, kata satpam itu. Paginya Mas Iwan langsung lapor ke ibunya Budi. Mas Iwan ini lapor kan, Bu, saya mau pulang ke desa aja Bu. Nggak betah tidur di rumah baru kontrakan itu. Loh kenapa? Kata si Bu Budi ini. Kata Mas Iwan, saya kemarin diganggu sama orang tinggi besar Bu. Sampai diinjek dadaku sampai nggak bisa napas aku Bu. Sayangnya ibunya si Budi ini agak nggak percaya sama hal-hal mistis seperti itu. Makanya si Mas Iwan ini juga bingung ngejelasinnya. Bu, kalau nggak percaya cobalah tidur di sini, kata Mas Iwan.
Oh gini aja Wan, kata ibunya Budi. Sementara kamu tidur di rumahnya ibu dulu ya. Biar rumah itu yang jaga Budi. Akhirnya si Budi ini yang disuruh ibunya nempatin. Pokoknya Budi kamu jagain rumah itu ya. Kan kamu lagi libur kuliah itu. Ya Bu, kata si Budi ini. Karena yang nyuruh ibunya kan akhirnya Budi ini mau. Nah Budi ini ya punya sahabat di kampus ya. Kemana-mana mereka ini selalu bareng ya. Nama sahabatnya itu Faris. Nah, si Budi ini ngubungin Faris. Riz, kamu temenin aku ya, jagain rumah. Ibu aku kan ngontrak rumah baru ya di daerah Jawa Timur situ. Oke, kata si Faris. Nah, mereka berdua ini, Budi sama Faris ini datang mereka jam 10 malam. Datang jam 10 malam ya, habis nonton bola mereka. Budi sama Faris ini ada di gedung utama ini. Duduk di ruang utama ya, ruang tengah itu sambil main gitar, ngopi, ngerokok. Sampai nggak kerasa itu udah jam setengah satu. Jam setengah satu itu ada tukang tokek lewat. Akhirnya tukang tokek ini dipanggil itu kan mau pesan tahu tokek itu. Budi sama Faris ini makan lah ya telur tokek itu di dalam ya. Pas mau balikin ke tauke itu mamangnya itu bilang katanya semuanya 15.000 mang. Loh, kan saya pesan 2 harusnya kan 10.000 itu. Loh tadi kan ada cewek yang pesan juga jadi ya 15.000 Pak. Kata tukang tauke itulah itu loh ada cewek ya pakai daster mau pesan tauke juga jadi ya totalnya 15.000. Perlu aja juga makan. Loh di sini cuman kita berdua loh Pak. Loh, kata tukang tokoin sama Budi. Loh masa saya bohong, ini piringnya ada 3 loh Pak. Udah kan daripada ribut mau tak mau si Budi ini bayar dia 3 piring 15.000. Setelah dibayar, tukang tauke ini pergi. Si Budi ini masih ngomongin cewek tadi sama si Faris ini. Kok ada cewek ya di sini? Padahal kan kita cuma berdua. Akhirnya ya sekitar jam setengah satu lebih ya. Mereka main gitar ya sampai jam setengah satu sampai ketiduran. Tiba-tiba telepon itu bunyi tuh. Pas dilihat jam setengah 2 loh, siapa yang telepon jam setengah 2. Mereka berdua ini Budi sama Faris ini nggak berani ngangkat karena ada kejadian cewek yang pesan tokek tadi. Pada ketakutan semua itu. Begitu mau diangkat, telepon itu mati. Akhirnya ya nggak lama mereka berdua ini Budi sama Faris ini gitar-gitaran lagi sampai ketiduran. Terus telepon ini bunyi lagi itu berdering lagi. Begitu diangkat itu ada suara nenek-nenek. Nah nenek telepon itu nyuruh dia Budi sama Faris ini ngelihat isi kamar itu. Coba kamu tolong tengokin itu kamar itu ada apa itu kata nenek itu. Kamar yang mana kata si Budi ini. Kamar yang satu itu kan emang dikunci terus itu. Akhirnya mereka berdua ini Budi sama Faris ini bingung. Udah malam pertama di situ, penghuni baru. Coba dicek itu, kamar itu ada apa itu, kata si Budi. Wes aku nggak berani, kata si Budi. Budi sama Faris ini saling ketakutan. Akhirnya kabel telepon itu dicabut biar nggak ada yang telepon lagi. Akhirnya ya Budi sama Faris ini lanjut tidur. Mereka berdua ini ya Budi sama Faris ini tidur di kamar ya. Ya karena memang kan kondisinya baru pindah ya. Kipas belum ada, TV belum ada ya, jadi nggak ada hiburan lah kan. Jadi ya di kamar itu suasananya itu gerah gitu, suntup. Kipas nggak ada, TV nggak ada kan. Akhirnya Budi sama Faris ini balik lagi ke ruang utama. Budi sama Faris ini mutusin untuk tidur di ruang utama ya. Jam 2 Budi sama Faris ini tidur. Nah, si Budi ini ketika antara sadar dan tidak sadar ya, tiba-tiba ada cewek ya, kayak cewek Chinese. Perawakannya kayak Chinese ya, pakai daster sepaha. Tiba-tiba cewek itu keluar dan duduk di atasnya Budi. Sampai bilang gini, mati kamu. Si Budi ini sampai nggak bisa napas ya karena dicekek sama si perempuan Chinese ini. Terus tiba-tiba cewek itu, si Chinese itu lari gitu aja. Nah si Budi ini bangunin Faris, Riz bangun, aku tadi habis dicekek sama cewek Chinese itu tadi. Cewek siapa kata Faris? Cewek Chinese itu yang dia keluar dari kamar itu.
Kata si Faris ini, benar kamu Bud. Iya benar, ada cewek yang keluar dari kamar sebelah situ. Ketika kamar itu didobrak-dobrak, kamar itu memang dikunci tuh. Akhirnya si Budi dan Faris ini balik lagi ke kamar ya, karena mereka berdua ini ketakutan. Sampai subuh si Budi dan Faris ini nggak tidur. Saking ketakutannya. Saking ketakutannya ya, sampai subuh Faris dan Budi ini nggak tidur sama sekali. Besoknya si Budi ini ngomong ke ibunya lagi, Bu, kayaknya ada yang nggak beres sama rumah yang baru dikontrakkan ini, Bu. Loh, kenapa toh, Bud? Loh, itu loh di sana itu pas aku tadi ya kemarin itu aku beli tahu tek. Itu tahu tek itu aku beli 2 sama Faris. Kata bapak tukang tauke itu ada cewek yang pesen juga. Kan aneh toh Bu, uang kita cuman berdua kok. Nggak mungkin itu tukang tauke itu bohong. Lagi-lagi si ibunya Budi ini nggak percaya sama hal mistis. Nah, pas tidur itu aku juga ada cewek tiba-tiba keluar dari kamar. Terus tiba-tiba aku dicekek itu kan, mati kamu, kata cewek itu. Itu kan nggak wajar toh Bu, kata si Budi ini. Kata si ibu Budi ini, wes kamu nggak usah aneh-aneh lah, kamu tetap aja tidur di situ pokoknya. Rumah angker itu nggak ada pokoknya. Ibunya si Budi ini masih ngotot tetap nggak percaya rumah itu angker. Akhirnya ya besok pagi Budi ini pulang ngeband. Otomatis ya malam kedua si Budi ini tidur di situ lagi. Sama si Faris lagi. Terus malam kedua ya Budi sama Faris ini tidur lagi di ruang tengah itu lagi. Nah si Budi ini ya udah ketiduran ya. Nah si Faris ini antara sadar dan tidak tidur ya. Ada cewek itu tadi keluar yang pakai daster itu. Tiba-tiba gitu cewek itu lari tidur ya, dia duduk di atasnya Faris sambil leher Faris itu dicekek. Mati kamu, kata si cewek itu sambil nyekek lehernya si Faris ini. Terus si Faris ini ngebangunin Budi tuh. Bud, aku tadi juga didatangin sama si cewek Chinese itu tadi. Leher aku dicekek sama si cewek itu tadi. Nah, si Faris ini ya karena ketakutan dia ngajak Budi ini pergi. Ayo Bud, kita pergi aja dari sini Bud. Jam 12 malam itu mereka berdua itu ya Faris sama Budi ini pergi ke pos security itu. Pak, minta tolong Pak, saya diganggu Pak di rumah itu. Kata security itu, loh Kak, sampean ini dari mana? Saya yang tinggal di rumah kontrakan itu Pak. Loh, kemarin itu ada Mas Iwan yang pegawainya ibu itu juga diganggu itu. Iya Pak, si Iwan itu udah pergi Pak. Karena dia ketakutan dia tidur di rumah ibu Pak. Lah kata si security, no, kalian itu kenapa? Saya ini digangguin sama cewek Pak. Kayak mau nyekek leher saya itu Pak. Yo wis kalau mau masnya melean di sini aja lah di tempat saya gitu. Kata security ini. Kata si Budi ini, enggak lah Pak, saya mau pulang aja. Yo wis lah pulang aja nggak apa-apa, kata security ini. Akhirnya pulang ya, tidur di rumah Budi yang lama itu. Terus besok paginya ibunya Budi ini ke sana karena nggak percaya ibunya si Budi ini dengan hal-hal mistis seperti itu. Tanya lah ibu Budi ini sama security ini. Pak, saya ini yang ngontrak di rumah ini, katanya si ibu Budi ini. Kata si ibu Budi ini, masa pegawai saya, anak saya tidur di sana itu katanya diganggu? Apa memang benar gitu Pak? Kata security ini, ya memang rumah itu memang sudah lama tidak ditempati Bu. Dikontrakkan dengan harga yang murah pun jarang ada yang mau Bu. Karena warga di sini takut juga dengan kondisi rumah itu. Kadang-kadang ya ada orang yang pulang malam ya, itu lewat situ. Nah, dia itu dipanggil. Tapi ketika dilihat siapa yang manggil itu nggak ada orang itu. Kadang yang lewat itu ya ada penjual soto, penjual nasi goreng, yang lewat itu ada cewek yang nangis-nangis itu. Nangis itu di pinggir jalan itu nangis. Tanyain nangis, kenapa nangis? Loh itu ibuku nggak ada. Ditawarin bakso, cewek yang nangis itu mukanya bener-bener hancur, penuh sama darah itu. Saking ketakutannya si tukang bakso ini lari dan gerobaknya itu ditinggal. Saking ketakutannya lewat situ itu. Ini baru-baru aja itu rumah itu ada lampu terus jadi terang. Terus orang yang lewat situ berani itu malam-malam yang lewat. Kadang itu nggak ada yang berani lewat situ. Kadang ya mereka itu lebih baik muter ya daripada lewat rumah itu.
Loh, emang sejarahnya rumah itu gimana Pak, kata Ibu Budi nih? Loh, memang waktu saya ngontrak di rumah ini kan nggak dijelaskan sejarah rumah ini kayak gimana. Lah, satpam ini ceritakan tahun 1997 di rumah itu ada kejadian pembunuhan keluarga ya, dibunuh karena masalah hutang piutang. Satu keluarga ini hutang sama si tukang rentenir. Nah, ketika ditagih terus ini ya, dan usahanya bangkrut ya, dan nggak bisa bayar hutang, akhirnya si keluarga ini punya inisiatif dan mereka ya satu keluarga ini membunuh si tukang rentenir ini. Belum sempat yang ngebunuh, ternyata sudah dibantai sama rentenir lain. Ternyata hutangnya nggak hanya sama satu rentenir ini, ada banyak rentenir. Nah, dibunuh keluarga ini kan ada ibu satu anak ya dibunuh. Pokoknya ya semenjak rumah itu terjadi pembantaian, akhirnya ya rumah ini dikosongkan